Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat ACR dan anak-anakku sayang, siswa-siswi ACR Foundation, izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan satu materi yang berjudul Celupan Warna Ilahi. Bila suatu ketika engkau menatap langit, nikmatilah dengan rasa syukur. Matahari telah menyediakan warna-warni sejak lama, namun hujanlah yang menampakkan indahnya warna-warni itu melalui pelangi. Inilah kerja-kerja alam yang diatur oleh Sang Pencipta kita Allah, terasa begitu menakjubkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 138, celupan warna Allah, dan siapakah yang lebih baik celupan warnanya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Bagaikan kain putih yang telah terkena beberapa noda, pribadi-pribadi mukmin kemudian dicuci dengan syahadatnya yang mereka ikrarkan. Allah kemudian memberikan warna dengan celupannya itu, celupan warna dengan cita rasa ilahi yang maha tinggi, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang agung. Tentang warna-warni itu, Islam tidak menghapus karakter-karakter khas dari pribadi pemeluknya yang tidak bertentangan dengan akidah. Islam justru membingkainya menjadi kemuliaan karakternya. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, orang terpilih kalian di masa jahiliyah akan menjadi orang terpilih pula pada masa keislamannya. Sahabat ACR yang dirahmati oleh Allah, lihatlah sebagai contoh dua sosok yang bayangannya saja begitu agung, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dua sosok yang begitu kontras, baik karakter maupun penampilannya. Abu Bakar begitu kurus sampai sarungnya mengulur ke bawah, sedangkan Umar pernah membuat 4 makmum terjatuh terjengkang karena bersinnya saat ia memeriksa saf sholat. Rasulullah mengkhususkan keteladanan pada mereka berdua setelah beliau. Ini mengisyaratkan bahwa gabungan karakter keduanya sudah mewakili manusia mulia dalam Islam. Para sahabat adalah figur-figur menarik yang penuh dengan warna, menggambarkan sosok mereka sebagai manusia biasa, tetapi ada kemuliaan yang senantiasa terukir dalam kebiasaannya itu. Yang pertama, ada orang-orang besar dengan gelar besar, di mana kebesaran itu bermula dari satu prinsip yang dipegang teguh. Satu saja, kecil saja, tetapi istiqomah. Ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Benar, membenarkan dan dibenarkan. Karena teguh untuk yakin pada apa yang berasal dari sisi Allah dan Rasulnya, maka keyakinan itu menjadi suatu yang sangat besar. Andaikan iman seluruh manusia ditimbang, niscaya iman Abu Bakar lebih berat. Subhanallah. Sayyidina Umar Al-Faruq, ia sosok yang tak pernah menyembunyikan perasaannya, jujur pada dirinya, jujur kepada Allah, jujur kepada manusia, belak-belakan, keras, tak kenal takut. Ia berkata ketika dakwah, bukankah kita berada di atas kebenaran? Bukankah mereka berada di atas kebatilan? Bukankah kalau kita mati kita masuk surga, sedangkan mereka masuk neraka? Maka bermulalah aksi-aksi besar kaum muslimin dari Umar ba'dallah, dakwah terang-terangan dan show of force di Ka'bah, hijrah terang-terangan dan gemeretaknya gigi orang kafir dan orang munafik. Ia keras, sangat keras, tetapi ada saat di mana ia adalah manusia terlembut saat memimpin. Maka benarlah kata-kata Ibnu Mas'ud, Islamnya Umar adalah kemenangan, hijrahnya adalah pertolongan, dan kepemimpinannya adalah rahmat bagi orang beriman. Contoh lainnya karakter mulia itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mewakili karakter pemalu, pemurah, dan penuh kelembutan yang menjadi mulia bersama keislamannya. Utsman Dzunurain, si pemalu berakhlak mulia, malu terhadap manusia, tetapi lebih dari itu, ia malu kepada Allah. Ia malu jika nikmat-nikmatnya Allah tak ia nafkahkan di jalannya, maka ribuan unta menyertai perang Tabuk.
Ia malu jika ia kenyang, sementara penduduk Madinah ditimpa panceklik, maka 1000 unta penuh muatan ia bagikan secara gratis. Ia malu jika ia minum air sejuk, sementara penduduk Madinah meminum air bacin, maka dibelinyalah sumur Raumah, lalu ia wakafkan. Tidak akan membahayakan Utsman, sabda Rasulullah, apapun yang dia lakukan setelah hari ini. Dan mendengar itu, Utsman bin Affan merasa semakin malu. Yang berikutnya adalah Sayyidina Ali yang ceria dan cerdas. Ceria mengajarinya keberanian untuk tidur menggantikan Rasulullah di saat teror pembunuhan mengepung kediaman beliau yang kecil. Ceria mengajarinya berlari dan menyusur padang pasir sejauh 400 km untuk hijrah seorang diri dari kejaran musuh. Ceria juga mengajarinya berolok-olok pada Amir ibnu Abdul Wud, jagoan Quraisy yang menantang perang tanding dalam peristiwa Khandaq, dan saat itu tubuh besarnya 2 kali lipat dari Sayyidina Ali jatuh terbelah. Kaum muslimin pun bertakbir gembira pada saat itu, dan ia tetap ceria. Ceria mengajarinya untuk asyik belajar, maka ia menjadi pintu kota ilmu. Ceria saat sakit mata membuatnya menjadi pemegang panji penaklukan Khaybar, maka jadilah ia pemegang panji yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang berikutnya adalah Abu Dujanah yang congkak dalam menghadapi peperangan. Memang congkak, tetapi ia bingkai kecongkakan dalam jihad menghadapi musuh-musuh Allah, sehingga ia mulia dengan kecongkakannya. Ikat kepala merah, langkah yang angkuh, jalan yang penuh gaya, membuat Rasulullah berkomentar, Allah membenci yang seperti itu, kecuali dalam peperangan di jalannya seperti yang dilakukan oleh Abu Dujanah. Akhirnya ia dengan kemuliaan yang ia nantikan, sambutan 70 bidadari surga bersamanya. Ada Abu Ubaidah, kepercayaan umat ini. Seperti apa orangnya? Rapi sekali, pandai mengadministrasi, cerdas dan adil. Sangat dipercaya sampai orang-orang Romawi yang beragama Nasrani pun merindukannya. Sangat dipercaya sampai Sayyidina Umar kehabisan akal untuk memintanya keluar dari kota berwabah sampai ia syahid di kota itu. Yang kedua, ada orang-orang besar dengan gelar besar. Ada Khalid, pedang Allah yang senantiasa terhunus dan tak pernah kalah dalam medan peperangan. Ada Huzaifah, pemegang rahasia-rahasia Rasulullah. Ia manusia yang lisannya tak akan bisa dipaksa berbicara meski oleh Umar sahabatnya. Ia pemegang rahasia-rahasia yang teguh. Ada lagi yang agung dalam gelar kematiannya, yaitu Sayyidina Hamzah, penghulu syuhada, yang dengan kematiannya membuat Rasulullah bersedih. Ja'far, pemilik 2 sayap yang terbang kian kemari di surga. Yang keempat, ada yang mulia dengan perbuatannya, yaitu Usaid ibnu Huzair yang tilawahnya didengarkan oleh malaikat, Abdurrahman ibnu Auf yang diberkahi dalam sedekah dan simpanannya. Mereka manusia-manusia biasa yang istiqomah dengan potensi kebaikan yang dimilikinya. Kecenderungan-kecenderungan memang berbeda dan jadilah warna-warni itu. Islam memuliakan semua posisi. Kalau tak memungkinkan menjadi karang yang kokoh di dasar lautan, menjadi rumput nan lemah lembut yang tak goyah dipukul angin ribut pun tetap agung nilainya. Demi Allah, tidak ada halangan menjadi mulia dengan alasan posisi tak memadai. Bahkan di antara 10 orang yang dijamin masuk ke surga, terdapat Said ibnu Zaid, sosok low profile yang namanya nyaris tidak muncul dalam sirah selain dalam kisah keislaman Sayyidina Umar dan kisah sengketa tanahnya dengan seorang wanita tua. Alangkah indah hari-hari mereka. Mari kita berdoa sebagai orang-orang yang datang sesudah mereka. Wahai Rob kami, ampunilah kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan, dan janganlah Engkau jadikan di hati kami rasa tak enak kepada orang-orang yang beriman. Wahai Rob kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Al-Hasyr ayat 10.
Dengan apapun karakter yang kita miliki, mari kita balut dengan bingkai Islami. Menjadi Muslim adalah menjadi kain putih, lalu Allah mencelupkannya menjadi warna ketegasan, kesejukan, keceriaan, dan cinta rahmat bagi semesta alam. Aku rindu kepada pelangi itu, pelangi yang memancarkan celupan warna ilahi. Wahai yang maha penyantun lagi maha penyayang. Demikian yang bisa saya sampaikan, salah satu bab intisari buku Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim. Semoga kita bisa memetik hikmah. Saya Memeri, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.